Shalom saudara, jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita sampai kepada pertanyaan ke-21 dari The New City Catechism. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami bersyukur untuk hari ini dan kami akan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang kami renungkan pada saat ini. Dan karuniakan kami pertumbuhan iman melalui perenungan firman Tuhan saat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaan ke-21. Penebus seperti apakah yang dibutuhkan untuk membawa kita kembali kepada Allah? Jawabannya, penebus yang manusia sejati dan juga Allah sejati. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, mengapa kita memerlukan penebus yang manusia sejati? Jawabannya adalah agar dia dapat menyamakan diri dengan kita. Alkitab berkata, Yesus itu sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia mengalami yang kita alami, agar dia mengerti apa yang kita alami. Dialah imam besar kita. Dia mengerti segala pergumulan dan penderitaan kita. Saudara, kita tahu Allah dapat menyamakan diri dengan kita. Namun, meskipun dia menjadi sama dengan kita, dengan menjalani hidup yang sulit, mengalami penghinaan, dan melalui situasi-situasi direndahkan, tetapi dia melakukannya dengan ketaatan sempurna, tanpa meragukan kasih Bapa, dan tak pernah menyimpang dari jalan atau kehendak Bapa. Ini berarti Yesus bukan saja dapat mengalami yang kita alami sebagai manusia, tetapi dia juga dapat menjadi pengganti yang sempurna bagi kita. Akibat dosa, kita terpisah dari Allah. Allah itu kudus, kita cemar. Dan karena Allah itu adil dan kudus, Dia tidak dapat menyamakan diri dengan dosa kita. Maka Allah harus mencari cara agar dosa kita dapat ditanggung oleh manusia lain. Dan Dia melakukannya dengan membuat anaknya menjadi manusia dan hidup dengan sempurna agar dapat menjadi pengganti bagi kita menanggung segala upah dosa kita. Karena Yesus sudah menjalani kehidupan yang sempurna, kerelaannya menanggung hukuman dosa kita di kayu salib dapat menjadi pengganti yang tepat dan cukup sempurna bagi dosa saya dan saudara. Yesus telah menjadi sama dengan kita manusia, tetapi karena dia hidup dengan ketaatan sempurna, dia menjadi pengganti yang sempurna bagi dosa kita. Dan karena ia sudah menanggung dosa kita dan menjadi sama seperti kita, maka ketika ia bangkit dari maut, naik ke surga dan kembali kepada Bapa, dia menjadi pembela yang sempurna bagi kita. Dia mengetahui segala kekuatan dan kelemahan kita, karena dia mengenakan aspek-aspek dan peran-peran manusia dalam hakikat ilahinya. Dia mengerti seluruh yang kita alami sebagai manusia dan memahami betul apa yang kita butuhkan. Saudara, tetapi Yesus juga adalah Allah. Dan karena dia Allah, dia dapat memenuhi maksud-maksud kedatangannya. Bahkan sekarang dia dapat memerintah hidup kita sedemikian rupa sampai seluruh rancangan Allah atas hidup kita digenapi. Dan ketika dia dihukum mati, karena dia Allah,
Dia tidak hanya membayar lunas harga penebusan dan hutang dosa kita, tetapi dia juga bangkit dari kematian. Maut tidak dapat mengalahkannya, karena Yesus hidup, karena dia maha kuasa, karena dia adalah Tuhan dan kembali kepada Allah. Dia dapat terus-menerus menjadi pembela kita. Bahkan lebih dari hanya membela kita, Yesus juga menggenapi tujuan-tujuan Allah dalam hidup kita. Dialah Allah yang memenuhi semua yang kita butuhkan dan sekaligus juga manusia yang mengerti dan menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dia adalah penebus yang kita butuhkan dan dia memenuhi semua kebutuhan itu dengan menyamakan dirinya sama seperti kita manusia dan melakukan yang harus Allah lakukan untuk menyelamatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.